Mulai ya. Oke ya, siap. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, siap ya. Oke ya, siap. Teman-teman boleh tanya aja apa yang mau ditanyakan sambil aku jawab ya. Oke, siap Mbak Heri, biar aja lah ya. Oke, baik. Yang pertama sangat disunahkan mandi sunnah Syawal. Mandi sunnah Idul Fitri di pagi hari sebelum teman-teman berangkat sholat Id. Ya, sebelum subuh atau setelah subuh juga bisa. Yang penting sebelum sholat Id ya. Niatnya adalah sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Ya, ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu udah teman-teman boleh mandi seperti biasa ya. Ustazah sengaja aku mandi sunnah id, kemudian yang kedua usahakan mau pergi sholat idnya itu lain arah perginya, lain arah pulangnya. Dan yang paling penting adalah dalam sholat id itu juga teman-teman tidak boleh tabarus ya, berdandan berlebihan atau teman-teman dalam kondisi tidak makan. Jadi mesti makan sebelum berangkat sholat id ya. Oke, apa bayar zakat wajib juga bagi yang nggak mampu? Zakat apa Mbak? Kalau zakat fitrah tetap Mbak, selagi Mbak bernyawa, selagi Mbak hidup masih tetap harus zakat fitrah ya. Ustazah, bagaimana niat mandi taubat? Mandi taubat tidak masyhur, tidak usah mandi taubat, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, udah sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Seperti itu ya guys, kayak sholat subuh biasa ya. Oke ya guys, gitu caranya ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal baik muncul syahwat maupun tidak ya. Imam Hanafi mengatakan tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak ya. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah nih teman-teman mau ikut yang mana. Mau ikut Imam Syafi'i, Hanafi, atau Maliki. Oke. Oke, gitu caranya ya. Ustazah, oke, sebelum sholat id kalau nggak sarapan hanya minum teh nggak apa-apa. Yang penting membatalkan puasa. Yang penting tidak boleh berpuasa. Tandanya kita berada pada hari kemenangan ya. Itu beda dengan sholat idul adha. Sholat idul adha dianjurkan menahan di pagi hari sebelum sholat id. Tapi kalau sholat idul fitri itu dianjurkan melepaskan menjelang sholat id ya. Oke, gitu ya. Adik kandung bayar zakat fitrah sama kakaknya boleh nggak? Boleh, selagi kakaknya itu fakir atau miskin. Fakir adalah tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau zakat fitrah dikasihkan ke tetangga, apa harus dihukum dulu? Dihukum apa? Sebelum oke, dihukum apa Mbak? Ustazah di bulan Syawal ada puasa Yaumul Bid? Ada lah, nanti ada di tanggal 13, 14, 15 Syawal ya. 13, 14, 15 Syawal ada puasa Yaumul Bid ya. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah mau tanya. Oke, sebentar ya. Hana angkat, ya cepatnya lagi. Hana angkat rumah tangga sering berbohong sama saya. Orang-orang yang berbohong itu harus diberikan efek jerah. Karena bohong itu akan mendatangkan kebohongan-kebohongan lainnya. Jadi orang yang berbohong harus sampai di titik nadir dipaksakan agar dia tidak melakukan kebohongan yang sama. Ustazah, kalau zakat ibu dibayar anaknya boleh nggak jadi masalah ya. Kita membayarkan zakat tetangga, kita membayarkan zakat anak, kita membayarkan zakat ibu, boleh nggak jadi masalah. Hanya Ramadan ya Zah, nggak ada puasa Yaumul Bid benar ya. Yang tidak ada puasa Yaumul Bid hanya di bulan Ramadan saja. Sedangkan di bulan lain itu ada puasa Yaumul Bid ya. Nah, hanya Ramadan saja yang tidak ada puasa Yaumul Bidnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Nanti di bulan Syawal udah ada, aku ingatkan pasti ya. Oke, aku ingatkan nanti ya. Ustazah, oke sebentar ya.
eee, puasa Syawal itu gimana? Jadi gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma ramadhana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Oke. Faka'annama shiyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Nah, maka nanti tanggal 1 Syawal kita diharamkan berpuasa. Tanggal 2 Syawal itu sudah bisa berpuasa sunnah. Apakah puasa Syawal, apakah puasa Senin dan Kamis, apakah puasa Daud dan puasa Qadha, sudah bisa dilakukan di hari kedua Syawal. Oke. Siapa yang puasa Ramadan lalu menambahnya dengan 2 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. 1 tahun. Nah, puasa Syawal ini dari tanggal 2 Syawal sampai 6 Syawal boleh. Atau seandainya mau selang-seling atau tidak berturut-turut itu boleh aja. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke ya. Oh, bayar zakat kepada keponakan yang sedang kesusahan boleh nggak jadi masalah. Karena keponakan itu bukan tanggung jawab kita secara syariat. Haid 15 hari, udah bersih 5 hari, terus haid lagi, itu masih istihadah. Haid lebih dari 15 hari adalah istihadah. Haid lebih dari 15 hari adalah istihadah. Ya, orang yang istihadah itu boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf ya. Boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Uangnya untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup untuk zakat. Kalau tidak cukup untuk zakat berarti orang miskin. Orang miskin itu mustahik. Dia berhak menerima zakat. Nanti kalau untuk zakat mal tidak perlu dia zakatkan kembali. Kalau zakat fitrah dia zakatkan kembali. Nggak ada masalah ya. Oke ya guys, nah kayak gitu caranya ya teman-teman ya, semoga rezekinya lapang sehingga menjadi muzaki, tidak mustahik ya. Semoga kita menjadi orang yang membayar zakat, bukan orang yang dizakati ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, zakat dikasihkan ke adik boleh nggak? Boleh. Zakat dikasihkan ke adik boleh, karena adik itu bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. HD itu bukan tanggung jawab kita secara syariat. Oke ya guys. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Oke ya, Ustazah, zakat doanya gimana? Kalau doa zakat itu nggak ada secara khusus. Cukup teman-teman ucapkan Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Nah gitu aja, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Apa harus ijab kabul zakat? Tidak harus. Aku serahkan zakat atas nama diriku karena Allah. Itu tidak harus. Kalau mau boleh aja. Oke ya. Ustazah, kalau 6 hari dulu baru puasa Syawal boleh nggak? Dulu apa Mbak Rosna? Bolehkah zakat kakak kita karena dia janda? Zakat ke kakak boleh, zakat ke adik boleh, zakat ke sepupu ponakan boleh. Yang nggak boleh itu zakat ke anak dan orang tua. Ke anak dan orang tua. Ustazah, kalau baca niat puasa 3 kali 1 salam boleh nggak? 3 kali 1 salam boleh nggak? Baca niat puasa 3 kali 1 salam. Apa nih? Kok Ustazah, oke. Tarawih itu minimal 8 rakaat ya. Zakat ke nenek boleh karena nenek bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Ustazah, sholat fardu baiknya berzikir apa aja langsung mengerjakan sholat ba'diyah. Bagusnya setelah sholat fardu, zikir dan doa baru kita melakukan ba'diyah. Itu paling bagus. Karena salah satu tempat mustajab adalah adalah ba'dal maktubah, setelah sholat fardu ya. Jadi bagusnya bagusnya adalah doa dulu ya. Oke gitu ya teman-teman. Oke, Ustazah,
Ya, oke, kita lanjut ya. Zakat itu boleh ditransfer ya? Boleh. Zakat itu boleh ditransfer, nggak ada masalah ya. Ustazah, baca niat puasa 3 kali satu malam boleh, nggak usah berkali-kali, satu kali aja cukup sih teman-teman ya. Ustazah, kalau kita nggak bisa zakat, apa hukumnya? Zakat apa nih? Kalau nggak bisa zakat, zakat apa Mbak? Ustazah, anak sering nangis Ustazah dengan anak angkat saya takut tidak sabar. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir supaya hatinya menjadi tenang ya. Karena anak itu amanah dan amanah tentu tidak mudah. Dan nggak cuman anak Mbak yang begitu kok, anak yang lain juga begitu. Nah ya, jadi lihat ke orang yang lebih sulit dibanding kita ya. Oke ya guys, Ustazah, oke zakat fitrah ke saudara apa boleh? Zakat fitrah ke saudara apa boleh? Boleh, selagi saudara itu bukan tanggung jawab kita, karena saudara itu bukan tanggung jawab kita secara syariat ya, karena saudara itu bukan tanggung jawab kita secara syariat gitu ya. Oke ya, Ustazah, jika anak di bawah umur orang tuanya bercerai, suaminya tidak menafkahi, maka suaminya berdosa. Karena nafkah untuk anak dalam kondisi perceraian tetap itu tanggung jawab suami. Hanya saja banyak suami yang tidak mau bertanggung jawab untuk itu. Dia tetap berdosa. Dia tetap berdosa dan itu bisa dituntut ya teman-teman ya. Kalau di negara kita itu ada hukum perdana, pidana dan perdatanya. Bolehkah tahajud pada malam takbiran? Jawabannya boleh. Kenapa nggak boleh tahajud pada malam takbiran? Kenapa guys? Nggak boleh, bolehkah tahajud pada malam takbiran? Kenapa nggak boleh? Ada-ada aja kawan-kawan nih, kreatif sekali, boleh lah ya kan. Ustazah, oke ya, kalau beli daging pada non muslim haramkah? Tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau sakit sebulan nggak puasa, bagaimana fidyahnya? Jadi kalau teman-teman sakit 1 bulan nggak puasa, apakah bayar fidyah? Belum tentu. Mbak harus kodo dulu ya. Mbak musti kodo dulu ya. Tapi ketika Mbak kodo, Mbak sakit, ketika Mbak kodo sakit, setiap mau kodo sakit, setiap mau kodo tak sakit, maka boleh bayar fidyah. Oke, oke, oke. Jadi fidyah itu berapa? Vidya itu lebih kurang 6 on. 6 ons ya teman-teman ya. 7 ons. 7 ons kali berapa hari kita tidak berpuasa. Ya 6 kali 30 hari. 7 on kali 30 hari yaitu 21 kilogram ya. Ustazah kalau sakit dan tidak puasa, qadarullah akhirnya meninggal. Gimana? Ya meninggal. Ya meninggal. Nggak puasa meninggal. Ya bayarkan fidyah oleh orang hidupnya ya. Nanti orang hidup membayarkan fidyah. Pertanyaannya apa Mbak? Gimana apanya nih maksudnya? Cara mengganti puasanya maksudnya? Cara mengganti puasanya kalau orang meninggal dengan fidyah ya. Ustazah, oke ya. Enggak. Kalau istri membayarkan zakat fitrah suami, boleh. Pakai uang jadi payah istri, boleh, nggak masalah. Ustazah, kalau hamil tidak puasa, bayar fidyahnya gimana? Selagi dia masih bisa ganti, dia ganti puasanya. Iya, tapi kalau dia nggak bisa ganti, dia boleh fidyah, ya kan? Fidyah itu sebanyak apa? Memberi makan sebanyak 7 ons beras per harinya. 7 ons, satu hari itu 7 ons ya, kali 30 hari ya 21 kilo, ya kan? Nah 21 kilogram beras kasih kepada fakir atau miskin ya. Ustazah, ibu saya stroke. Oke, madu yang cocok untuk yang akasia. Cocoknya madunya osteo kalau stroke ya. Ustazah, gimana niat mandi haid sama mandi junub? Sama aja. Sengaja aku mandi haid atau mandi wajib ya, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Oke ya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu udah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah mandi seperti biasa ya. Cintanya, apakah ngaji online juga bisa sanat? Sanat tuh apa?
Sanad itu menurut aku sanad dan matan hadis apa tuh? Mbak Mbak sanad itu menurut Mbak apa? Sanad itu soal sanad dan matan hadis apa maksudnya? Maksudnya ngajinya pakai sanad gitu? Ustazah, oke ya, nih. Ustazah, oke ya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar. Ustazah, baca niat puasa 3 kali karena rasanya belum puas nggak boleh. Syakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Contoh misalnya teman-teman udah baca Al-Fatihah, ragu, tadi udah baca Al-Fatihah belum ya? Ulang lagi. Tadi udah baca niat puasa belum ya? Ulang lagi. Tadi udah baca niat sholat gak ya? Diulang lagi. Atau habis ngambil wudhu, tadi tuh aku udah basuh muka gak ya? Diulang lagi, nggak boleh. Ada dalil asyakku ba'dal fa'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Karena itu was-wasnya dari setan ya. Ustazah, kayak paham? Jadi jangan diulang-ulang ya. Zakat fitrah selain beras dan uang, apa tidak boleh seperti daging sapi atau yang lain? Anda bisa ya, zakat itu usahakan dalam bentuk sembako dan uang ya. Ustazah, bolehkah ngaji lewat HP? Kalau sekali-kali boleh, kalau setiap hari jangan. Ngaji dari HP itu kalau insidental aja, misalnya lagi haid. Kalau hari-hari peganglah mushaf, banggakan mushaf Al-Quran itu, oke? Oke, fidyah 7 hon per hari, dilebihkan boleh? Boleh. Jadi 1 kilo kali 30 hari, ya berarti 30 kilo. Jadi nanti niatnya fidyah dan sedekah. Oke, nah kalau akikah, yang akikah boleh makan dagingnya enggak? Daging akikah boleh dimakan, daging kurban boleh dimakan oleh ahlul akikah dan ahlul kurban. Yang tidak boleh dimakan itu adalah jika daging itu dinazarkan. Misalnya saya nazar kalau anak saya lahir selamat saya potong kambing. Ya, maka untuk akikahnya 2 ekor. Dia udah menjadi nazar. Atau kalau saya naik jabatan saya akan kurban. Dia udah menjadi nazar. Jika dia sudah menjadi nazar maka hukumnya wajib menunaikannya. Kita tidak boleh makan dagingnya. Oke, jadi kalau mau makan ya pakai daging yang lain. Kurban nazar dipisahkan seperti itu. Oke, nanti aku akan jelaskan lebih lanjut tentang kurban itu. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layar. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau anak sudah bekerja, bayar zakatnya apakah menjadi tanggungan orang tuanya, oke. Zakat itu tanggungan masing-masing ketika sudah mapan atau punya penghasilan. Tapi kalau Mbak mau cuman 2,7 kilogram beras, bayarkanlah anaknya. Kalau dia nggak mau bayar, udah gitu aja ya. Ustazah, dosakah seorang istri yang diselingkuhin suami berhenti mendoakan suami? Kalau berhenti mendoakan tidak berdosa, karena mendoakan itu nggak wajib. Tapi kalau berhenti melayani, berhenti menyenangkan, berhenti untuk menjalankan kewajiban, itu berdosa. Maka kalau mau berhenti menjalankan kewajiban lebih baik berpisah. Karena selagi masih tidak melakukan kewajiban, selagi itu pula kita berdosa. Oke, gitu ya teman-teman ya, aman ya, sudah pada mudik kah? Oke, nggak mudik ya. Oke, ini tinggal teman-teman yang nggak mudik nih sepertinya ya. Jadi seperti itu ya guys, seperti itu. Ustazah, zakat mal dibagi sebagai THR nggak boleh. Zakat itu harus kepada orang yang miskin atau fakir. Kalau teman-teman kasih THR sembarangan ya, kasih kemana, 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 oke. Nah THR nanti malah dikasih pula orang kaya, kayak gitu kan itu nggak boleh ya. Jadi zakat hanya untuk fakir dan miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, kalau anak menzakati orang tua boleh. Kita menzakati orang satu kampung juga boleh. Kita menzakati orang tua boleh. Yang tidak boleh itu membayar zakat ke orang tua. Nah itu yang nggak boleh ya. Oke, membayar zakat ke orang tua itu nggak boleh. Tapi membayarkan zakat orang tua boleh ya. Oke.
Ustazah, bagaimana niat zakat untuk orang tua? Saya mewakili doanya. Nanti ke ahlul bait aja, ke ahlul bait, ke orang ahlul amil aja. Aku serahkan zakat atas nama emakku Fulan bin Fulan karena Allah. Udah gitu aja. Aku serahkan zakat atas nama emakku Fulan bin Fulan karena Allah. Ya, anak sudah balik, haruskah meminta izin kepada anaknya ya Zah? Apa, izin apa Mbak? Oke, Ustazah, oke ya, oke. Lebaran hari apa? Kita tunggu ya, isbat ya. Ini katanya Sabtu pula. Kita tunggu dulu sidang isbat, tenang aja dulu ya. Ustazah, oke. Oke, kalau amil tidak mendoakan sah nggak? Sah. Karena zakat itu sebenarnya nggak perlu ijab kabul ya. Zakat itu sebenarnya nggak perlu ijab kabul ya. Zakat itu cukup didawamkan niat dalam hati, udah cukup dianggap sebagai zakat ya. Udah cukup dianggap sebagai zakat. Oke. Ustazah, oke ya, penukaran uang baru ada jasa itu nggak boleh. Itu adalah bagian dari riba. Oke ya. Nah, tetapi kalau penukaran uang baru itu hanya sekedar macam gantinya di bank, tidak pakai apa namanya, admin, tidak ada masalah ya. Karena kalau dia pakai admin, dia akan dianggap seperti jual beli mata uang. Amal subuh apakah boleh buat anak kandung? Boleh. Sedekah subuh, bukan amal subuh, sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh kan, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ya. Dikumpulkan di waktu subuh, lalu kemudian diserahkan nanti kepada yang berhak menerimanya, ya kan? Ustazah, oke, bayar zakat fitrah anak yang balik hukumnya apa? Nggak ada masalah, bayarkan aja zakatnya, tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya, supaya teman-teman dapat insight dan sehat selalu semua di sana ya. Ustazah, orang yang meninggal 16 Ramadan apakah wajib zakat? Meninggal 16, oh oke. Orang yang meninggal itu adalah selagi dia hidup sampai 30 Ramadan wajib zakat. Tapi kalau dia wafat sebelumnya maka gugur kewajiban zakatnya. Enggak wajib zakat dia kalau 16 Ramadan dia sudah meninggal dunia. Ustazah, sholat syuruk jam berapa? Ya lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh. Ya, oke, dia ada 3 sholat. Yang pertama adalah sholat fajar. Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ya, nama lainnya adalah qabliyah subuh. Ya, saat matahari masih gelap. Rasulullah bersabda, "Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya kan? Nah, kemudian yang kedua ada namanya sholat syuruk, ya, 1,5 jam dari azan subuh. Dalam dalil, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, ya, maka dia iktikaf di masjid, dia sholat, dia zikir, dia sholat, dia zikir, dia baca Quran ya, maka bagaikan puasa maka bagaikan pahala haji dan umroh. Jadi kalau sholat fajar matahari belum muncul, syuruk matahari muncul belum panas, dan kemudian ada lagi namanya duha. Duha 2,5 jam dari azan subuh matahari muncul dan sudah panas. Oke. Gitu ya guys. Kalau orang tua udah 43 tahun yang lalu apa harus bayar fidyah? Yang lalu, kalau orang tua udah 43 tahun yang lalu, ini orang tua atau masa lalu nih? Kalau orang tua udah 43 tahun yang lalu, oke guys, Ustazah, saya tadi bayar zakat fitrah ke saudara, saya titip ke kakak, ya kan? Oke. Saya udah niatin dari rumah, sah, udah gitu aja. Itu aja kok. Niatin dari rumah, sah, udah gitu aja ya. Ustazah, sedekah subuh anak apa bisa diberikan ke orang tua? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, anak punya sedekah subuh lalu sedekah itu dia berikan ke orang tuanya. Boleh ya.
Ustazah setelah sholat taraweh ya, oke. Ustazah setelah sholat taraweh apa boleh sholat taubat dulu? Boleh ya. Jadi gini ya guys, setelah sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh. Sholat taubat, hajat, istikharah gitu. Lalu baru kemudian sholat witir. Itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Kemudian sholat witir itu nggak jadi masalah ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, sholat, oke. Oke ya, katanya panitia sama amil zakat berbeda ya. Panitia sama amil zakat berbeda, maksudnya gimana? Ustazah, anak sudah bekerja, oke. Anak sudah bekerja, zakat fitrah apa masih tanggungan orang tua? Enggak, zakat fitrah itu kalau dia sudah bekerja, oke, itu menjadi tanggung jawab dia ya. Oke, menjadi tanggung jawab dia ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, boleh nggak zuhur jam 3? Udah habis tuh waktu zuhurnya, Mbak. Udah habis waktu zuhurnya kalau jam 3, ya. Ustazah, sama-sama ya. Bolehkah sholat tahajud, hajat, taubat dilakukan berjemaah? Boleh. Sholat tahajud, hajat, taubat, taraweh, kemudian eh, istikharah, ya, boleh berjemaah. Yang tidak boleh berjemaah itu adalah, yang tidak boleh berjemaah itu adalah kalau sholat kalau sholat rawatib ya. Sholat rawatib tidak boleh berjemaah ya, oke. Ustazah, ada madu untuk diabetes. Kita punya madu diabetes, sudah banyak orang yang normal diabetesnya. Ya, dengan madu kita itu ada yang tadi 400 jadi 200, ada yang 300 jadi 80, ya normal diabetesnya, asam uratnya normal, hipertensinya normal. Udah banyak testimoninya, udah banyak banget orang ya. Nanti aku spill jam 5.30 ya. Nah, teman-teman COD aja madu akasia itu. Ada lagi yang nggak pernah ke masjid 3 tahun sekarang jadi ke masjid. Nah, kalau itu madunya beda lagi, madu tulang, itu madu osteo namanya. Ada lagi yang tadinya ke masjid, sholatnya duduk, sekarang udah berdiri. Udah banyak, yang offline banyak, yang online juga banyak. Oke ya, siap ya. Ustazah, oke, benar nggak kalau udah dengar takbir nggak boleh puasa? Nggak boleh puasa tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal itu dihitung dari maghrib tanggal 30 Ramadan. Ya, ya jelas dong, malam takbiran itu kan udah 1 Syawal. Iya dong, pergantian waktu dalam Islam kan dimulai dari maghrib, ya kan? Nah, gitu kan guys. Nah, ya kan? Oke. Itu ya. Jadi misalnya nih lebaran kita hari Sabtu. Dari Jumat maghrib itu sudah tidak bisa puasa kan. Kan sudah 1 Syawal kan. 1 Syawal itu tidak boleh berpuasa. Ustazah, kita ini kan beda-beda nih, ada 2 tanggal nih, kadang Jumat, kadang Sabtu nih Syawalnya. Gimana? Nggak usah pusing. Yang penting hitung aja Ramadan teman-teman, yang penting jangan 31 hari atau 28 hari. Yang penting Ramadan teman-teman 29 hari atau 30 hari. Udah gitu aja, udah aman itu ya. Oke ya, oke ya. Ustazah, gimana mengelawan hati perasaan yang kadang-kadang berubah-ubah? Ya, dalam hal apa nih? Dalam hal ibadah atau dalam hal ngambil keputusan atau dalam hal apa nih? Ustazah, apa boleh zakat fitrah ke Palestina? Boleh kalau di tempat kita sudah tidak ada lagi mustahik. Kalau di tempat kita sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Orang kaya semua nih atau non muslim semua nih, seperti di Taiwan tuh rata-rata non muslim semua, maka kita nggak bisa zakat di situ, maka kita boleh lempar zakatnya ke Palestina karena mereka adalah fisabilillah ya. Ustazah, oke, udah banyak yang terbantu dengan madu. Iya dong, makanya madu itu macam aku, iya Mbak Nyi, makanya madu itu aku spill karena kalau live harganya murah, aku sediakan waktuku biar teman-teman dapat madunya. Ya kan, nanti teman-teman kalau belinya di showcase itu mahal. Ya kan, lebih baik teman-teman beli di live-nya aku. Nggak lama, yang penting teman-teman yang hadir bisa beli madunya. Niatkan karena Allah, kasih ke orang tuanya, belikan orang tuanya yang udah sakit lutut, hipertensi.
pasti senang dia ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, madu akasia diminum anak boleh. Yang udah membaik dengan madu coba tulis di kolom komen ya. Oke, gitu ya guys. Madunya buat kita jadi lebih seger ya. Aku macam seger setiap hari. Fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, semoga Allah mudahkan. Tidak sekedar ngerti ilmunya tapi juga bisa kita amalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan bagikan pohon tidak berbuah, nggak ada manfaat sama sekali. Karena ketika kita meninggal yang kita ditanya bukan seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak amal yang kita telah lakukan atas ilmu yang kita punya. Jadi kalau kita pun tinggi ilmunya, ya, tapi nggak kita amalkan, nggak ditanya itu. Yang ditanya seberapa banyak ilmu yang kita amalkan. Nah gitu dia ya. Ustazah, saya mau nanya, saya beli zakat fitrah dari orang lalu kita gunakan lagi, boleh? Saya zakat mal disuruh ngambil di rumah, hukumnya mana? Allah tidak suka kepada orang yang meminta. Lah kan kita nggak minta. Soal zakat mal itu memang orang yang datang, Mbak. Karena muzaki itu sulit untuk memberikan zakat datang ke rumah-rumah. Memang seperti itu, Mbak. Zakat sedekah kalau jumlah banyak, memang biasanya kami akan minta orang datang di hari yang sama. Biasanya pakai kupon, kalau sedekah kupon kasih H-1 atau H-3. Kami open dari jam 8 sampai jam 10. Yang dapat kupon atau yang kemudian kami kasih kupon atau kemudian yang kami mau sedekahkan, memang mereka datang. Karena kalau jumlahnya 1-2 orang bisa datang. Tapi jumlahnya kan 100-200 orang. Kayak sembako itu nggak bisa kami datang. Jadi orang yang datang itu sedekah misalnya. Zakat juga bisa seperti itu kok. Zakat juga orang datang ya kan. Nah kalau yang kita yang kasih ke orang itu kan cuma zakat 1-2 orang. Nah tapi kalau kita punya program sedekah tahunan, nah itu nggak bisa kami yang nganter. Memang orang yang datang itu cuma teknis, yang penting orang itu nggak minta. Kira-kira paham ya? Nah itu cuma cara aja Mbak. Ya kan kalau 100 orang gimana? Bagi sembako 200 kakak. Kayak mana orang mau datang? Kayak mana kita mau datang ke rumah orang, kan sulit Mbak ya. Oke gitu ya guys. Nah kecuali dikumpulkan buat pengajian dulu. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Nah bulan ini aku dapat rezeki 60 juta. Apakah wajib zakat? Wajib zakat karena itu penghasilan. Kumpulkan dulu dari rezeki yang lain, Mbak hitung. Nah misalnya ujung-ujungnya jadi 65 juta nih karena ada uang kecil-kecil nih ya kan dari uang yang lain. Nah, keluarkan zakatnya. Bolehkah ngasih makanan pada orang yang nggak berpuasa? Kalau dia nggak berpuasanya karena sakit boleh. Kalau dia nggak berpuasanya karena dia kalau dia nggak berpuasanya karena dia pikun boleh, kalau nggak berpuasanya karena dia haid boleh, Mbak Eli, Mbak Saibah. Tapi kalau seandainya dia nggak berpuasa itu karena dia dalam kondisi memang males, kita tidak boleh zakat ke dia karena kasih dia makan, karena ketika kita memberikan fasilitas untuk orang yang tidak mau berpuasa kita sama dengan mereka. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Bertolong-menolonglah dalam kebaikan, jangan dalam keburukan ya. Saya mau nanya, apa hukumnya beli beras fitrah dari seorang? Hukumnya beli beras fitrah dari seorang lalu kita gunakan lagi buat zakat, boleh loh ya. Akadnya dua dong, akad jual beli dan akad zakat, boleh loh ya. Oke Ustazah, kalau zakat ke saudara yang tidak mampu boleh nggak? Boleh, saudara boleh zakat ya teman-teman ya. Oke, saudara boleh zakat ya teman-teman ya. Oke, boleh zakat ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Nah, jualan di bulan puasa penuhi adabnya, ditutup dan jangan makan di tempat take away. Kalau kita menasehati orang yang nggak puasa tapi dia marah-marah gimana? Siapapun yang kita nasehati kalau dia marah-marah nggak apa-apa. Oke, Rasulullah aja dakwah sampai dibunuh, kita cuma dimarahin. Yang penting kita penuhi aja pakem dan tata caranya. Yang pertama khotibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Yang kedua wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah, kita jangan bantah dengan kemarahan tapi dengan ahsan, bantah lagi dengan cara yang baik. Yang ketiga wala taqnatum mir rahmatillah. Kita tidak bertanggung jawab atas hidup orang lain dan perubahan hidup orang lain. Tugas kita cuma menyampaikan dengan bahasa yang tidak menyakiti. Udah itu aja. Setelah itu tawakal, sudah.
Ustazah, kalau suami meninggal 8 hari puasa Ramadan, apa harus bayar zakat? Tidak. Jika dia hidup sampai 30 Ramadan baru bayar zakat. Uang sedekah subuh boleh dikasih ke saudara, boleh, nggak jadi masalah ya. Gaji pokok wajib zakat tiap bulan ya Zah, iya. Tetapi penghasilannya harus gede dulu. Penghasilan totalnya harus 14 juta ke atas dulu sesuai dengan harga emas sekarang. Selagi masih di bawah itu belum wajib zakat ya. Selagi masih di bawah 14 juta keseluruhan penghasilannya. Apa perbedaan hari raya? Benarkah kalau tidak udah mulai takbir kita nggak boleh puasa lagi Zah? Kita nggak boleh puasa lagi bukan saat takbir. Kita nggak boleh puasa lagi saat 1 Syawal. 1 Syawal itu maghrib, besok lebaran maghribnya udah 1 Syawal. Maka nggak boleh makan, maka mesti nggak boleh puasa lagi dari maghrib sampai besok orang naik mimbar. Sampai maghribnya lagi gitu lah guys ya. Jadi tidak boleh makan saat ini ya, saat ini ya teman-teman ya, 1 Syawal bukan saat sholat id aja ya. Apakah bapak yang sudah meninggal harus dibayarkan zakat? Kalau dia meninggal di pertengahan puasa tak bayar zakat. Kalau dia meninggal di akhir sampai dia hidup sampai akhir Ramadan zakat ya. Oke aman ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, nah sebentar ya. Oke, bentar ya. Oke, anak yatim atau anak piatu berhak pada zakat mau nggak? Anak yatim tidak bisa diberikan zakat. Anak yatim itu hanya bisa diberikan sedekah. Ustazah, kapan lebarannya? Kita tunggu dari pemerintah ya. Mbak Jus, oh ante kok mah. Siap ente, sehat selalu ya ente. Oke ya. Ustazah, Ustazah, iya kah ente Jus kah ini? Salah saya. Salah atau benar ya? Coba kita lanjut ya guys. Ustazah, oke aman ya. Apakah boleh membayar fidyah ke keluarga? Fidyah boleh ke keluarga. Yang penting dia tidak tanggung jawab kita. Sama dengan zakat. Misalnya fidyah itu boleh dibayarkan ke adik, ke kakak, saudara, ke tante, ke paman, ke sepupu. Yang penting dia du'afa. Du'afa itu adalah orang-orang yang lemah ya. Du'afa itu adalah orang-orang yang lemah. Kita boleh bayar fidyah ke dia. 1 hari fidyah itu lebih kurang 7 ons beras. 7 ons beras kali berapa hari kita nggak berpuasa, katakan 30 hari, maka totalnya 21 kilogram. 21 kilogram ini boleh kita serahkan ke fakir atau miskin. Oke, aku kecepatan atau sudah dapat dipahami atau kecepatan guys? Oke, Ustazah, oke ya, siap Mbak Arina. Apakah kalau ada yang sudah sholat id di tempatku berarti kita sudah nggak boleh berpuasa? Tergantung, Mbak ikut pemerintah atau Muhammadiyah. Mbak ikuti saja tentang apa yang Mbak ingin yakini. Insya Allah kalau Mbak puasanya tertunda, orang sholat id, kalau orang Mbak ikut sholat id yang pertama, Mbak masih puasa, sebenarnya nggak apa-apa. Karena puasa itu intinya adalah boleh 29 hari, boleh 30 hari ya. Coba hitung aja, asal jangan puasanya cuma 28 dan 31 ya. Zakat ke adik boleh, teman-teman perhatikan. Zakat itu boleh kita berikan, atau fidyah boleh kita berikan, atau zakat fitrah atau zakat mal boleh kita berikan kepada saudara kandung, kakak kandung, ponakan kandung, tante, om itu boleh. Karena mereka bukan tanggung jawab kita secara syariat. Jadi kita boleh zakat ke dia. Teman-teman hanya tidak boleh zakat ke anak. Karena anak itu tanggung jawab kita secara syariat. Nggak boleh zakat ke orang tua. Karena anak kita karena itu tanggung jawab kita. Tidak boleh zakat ke istri. Karena istri tanggung jawab kita. Nah jadi boleh zakat ke nenek. Karena nenek bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita boleh zakat ke orang yang dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Jadi kira-kira paham nggak? Zakat ke adik boleh deh. Ya dengan syarat dia fakir atau miskin. Ya zakat ke cucu nggak apa-apa Oma, cucu itu bukan tanggung jawab Oma. Dengan syarat cucu Oma itu miskin atau fakir. Nah kalau cucu Oma itu miskin atau fakir, Mbak boleh zakat ke dia Mbak Oma. Ustazah, saya di luar negeri, merantau. Saya zakat di Indonesia boleh nggak? Coba teman-teman fokus. Zakat di perantauan itu jika Mbak tinggal di daerah rantau itu sampai tanggal 30 Ramadan, maka Mbak zakatnya di wilayah perantauan itu Mbak. Nah, Mbak zakatnya di wilayah itu, kecuali Mbak di situ nggak ada orang yang berhak menerima zakat. Contoh, Mbak hidup di negara yang non Muslim, kan yang menerima zakat harus non Muslim.
Mbak bingung nih kemana nih, udahlah syaratnya non muslim karena kita di luar negeri misalnya di Taiwan gitu kan ya. Pertama kita adalah non muslim, kita zakatnya harus ke muslim kan. Rupanya di daerah kita itu non muslim semua cuy. Lalu kemudian harus miskin pula. Ada muslim tapi miskin kayak gitu kan. Maka susah dong cari orang yang berhak menerima zakat di sana. Maka boleh zakat di Indonesia. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Nah, jadi zakat di perantauan itu dianjurkan di perantauan kecuali tidak ada lagi mustahik yang berhak menerima zakat itu. Ya mustahik itu orang yang berhak, yang layak, yang pantas sesuai tuntunan syariat dia nerima zakat. Nggak ada manusianya. Ya udah transfer ke Indonesia, nggak jadi masalah gitu kan. Cuman afdolnya sangat dianjurkan, kecil pendapat yang mengatakan zakat ke daerah kita. Harus di tempat kita dulu karena di situ kita tinggal gitu kan. Nah, kecuali kalau kita tuh merantaunya cuma 2 marhalah. 2 marhalah itu ya kurang dari 82 kilometer. Nah, kita boleh tuh zakat di tempat kita itu, di rumah emak kita itu. Tapi kan Taiwan, Korea, teman-teman kan ke Hong Kong ya kan, teman-teman kan ke jauh gitu mainnya. Maka kayak gitu tadi caranya, paham ya? Apa boleh zakat 2 kali, 1 kali aja, selebihnya adalah sedekah. Apa kalau anak yatim boleh nggak dizakat? Anak yatim tidak berhak menerima zakat, mereka berhak menerima sedekah yang bisa jadi jumlahnya lebih besar daripada zakat. Ibu saya meninggal di 23 Ramadan, tidak wajib zakat. Dia wajib zakat jika dia hidup sampai akhir Ramadan. Kalau dia meninggal di pertengahan Ramadan, maka kewajiban zakatnya gugur. Ya, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, saya tinggal di Jakarta, apa boleh zakat di kampung saya? Zakat itu bagusnya zawil kurba dulu, Mbak. Orang-orang yang terdekat dulu, Mbak. Kecuali kalau seandainya nggak ada lagi orang yang berhak menerima zakat di tempat Mbak boleh zakat ke kampung. Kalau Mbak pengen juga coba Mbak pecah, Mbak zakatnya daerah Mbak dan kemudian Mbak sedekahnya ke kampung. Itu bagus ya. Ustazah, oke, tapi 3 orang yang mau ngasih ke saudara, boleh aja, miskin kan saudaranya, fakir kan, atau mualaf dia, ya, atau dia fisabilillah, dia guru ngaji, boleh nggak jadi masalah. Oke, oke, paham ya. Ada saudara sih suaminya nggak kerja, istrinya yang kerja. Apa si suami berhak menerima zakat? Bisa sebenarnya. Suami itu boleh menerima zakat dari istri loh. Misalnya nih penghasilan kalau zakat fitrah oke boleh. Zakat malah pura-puranya penghasilan istrinya 20 juta. Suaminya nggak berpenghasilan. Fakir kan berarti nggak punya penghasilan. Boleh tuh istri zakat ke suami itu. Karena suami bukan tanggung jawab istri tuh. Kan gitu kan. Suami bukan tanggung jawab istri. Cuman kan nggak enak aja ya kan. Nah bang nampaknya makin lama abang makin lusuh nih. Aku kasihlah zakat ke abang. Kenapa gitu kata Ustazah Nela boleh zakat ke fakir. Orang yang tidak bekerja. Baliknya marah. Jadi gitu ya. Ustazah zakat kasih ke non muslim. Tapi dia orang miskin nggak boleh. Zakat itu harus orang muslim ya. Tapi kalau sedekah boleh. Teman-teman traktir non muslim makan. Kasih dia uang. Kasih dia hadiah. Kasih dia sedekah. Nggak apa-apa. Tapi kalau zakat nggak boleh ya. Zakat fitrah ke masjid. Nanti di masjid itu akan dibagikan itu kepada fakir miskin. Ya, zakat fitrah kan memang kumpulnya di masjid. Karena kan susah teman-teman cari orang miskin ya kan. Nah jadi dikasih ke masjid. Nanti masjid yang menyerahkan. Cuman kalau zakat untuk AC masjid. Zakat untuk pembangunan masjid itu nggak boleh. Zakat itu untuk orang. Bukan untuk pembangunan sekolah. Bukan untuk pembangunan masjid. Bukan ya. Tapi kalau dikasih ke masjid nanti masjid akan ngasih ya. Ustazah kalau dikasih uang buat bayar zakat dari non muslim ustazah bedakan ya. Dia ngasih kita itu bagian dari sedekah. Tapi kita bagian dari fitrah itu bisa. Boleh nggak masalah. Oke gitu ya. Nah teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Saya bayar zakatnya di kampung karena saya full di kampung, nggak ada di komplek. Ya silahkan, silahkan gitu ya. Nggak ada masalah ya. Ustazah bayar zakat fitrah dan fidyah untuk anak yang sudah berpenghasilan dan masih tanggungan orang tua. Tidak ada anak-anak bisa kita berikan zakat. Anak kandung kita tuh nggak boleh kita berikan zakat karena itu tanggung jawab kita secara syariat. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah puasa Syawal itu gimana? Nah, nanti kan kita lebaran nih, hari Jumat atau Sabtu, kita tunggu keputusan pemerintah. Nah, hari lebaran pertama itu kan tidak boleh berpuasa. Itu adalah hari 1 Syawal. 1 Syawal itu adalah jadwal haram berpuasa, ya kan? Nanti tanggal 2 Syawalnya teman-teman udah boleh tuh puasa sunnah Syawal namanya. Puasa sunnah Syawal. Ya 6 hari berturut-turut.
Nah, di tanggal 2 Syawal udah boleh dimulai atau sepanjang bulan Syawal terserah mau mulainya kapan. Ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menyempurnakannya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Nah, itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal, terserah mau yang mana, boleh selang-seling, usahakan tetap 6 hari. Karena dalam hadis itu summa asba'ahu sittah. Sittah itu artinya 6 hari. Nah, tetapi kalau teman-teman belum kodo, nanti teman-teman pasti suka nanya. Ujung-ujungnya kita muter-muter nanti live-nya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman belum kodo, teman-teman mau puasa Syawal duluan nggak jadi masalah ya. Nanti teman-teman boleh puasa kodonya di hari kapan yang teman-teman mampu. Karena sejatinya Sayyidatina Aisyah itu berpuasa kodo itu udah dekat-dekat Ramadan ya. Haruskah puasa Syawal itu berturut-turut? Enggak. Pokoknya 6 hari aja ya, 6 hari boleh selang-seling tapi afdolnya berturut-turut 6 hari. Udah boleh dimulai dari tanggal kedua Syawal dan ingat, orang yang puasa di tanggal 2 Syawal udah boleh memulai hari puasa. Entah mau kodo hari kedua Syawal, entah mau lanjut puasa Daud hari kedua Syawal, entah mau puasa Syawal, boleh nggak jadi masalah, is okay ya. Nah kayak gitu ya. Yang mana Mbak Qadarullah? Oke, Ustazah, vidya bisa ditransfer, silahkan ke amil zakat nggak apa-apa. Kalau zakat mal dibagikan ke anak kecil bisa nggak? Anak kecil itu yang masih di wilayah tanggungan ibu nggak? Kalau masih di wilayah tanggungan ibunya ada di tidak sebatang kara ya ke ibunya. Karena pengelolaan uang anak itu masih kepada ibunya ya. Oke, bolehkah? Oke, niatnya sengaja aku puasa Syawal karena Allah. Atau mau kodo, sengaja aku puasa kodo karena Allah. Puasa kayak gimana gitu? Maksud aku lebih bagus puasa Syawal itu hari kedua. Karena fisik kita masih fisik yang sama. Cuma kan masalahnya hari kedua itu lontong masih ada, opor masih ada ya kan. Kemudian masih ada nastar ya, agak sulit sih. Masih jalan ke rumah keluarga, kecuali bagi orang tertentu, oke. Ustazah bolehkah? Oke gitu kan. Apa beda puasa Syawal dan kodo? Kalau kodo itu mengganti puasa yang tertinggal. Apakah karena haid selama sebulan ini Mbak nggak berpuasa ya? Kemudian apakah karena Mbak sakit, Mbak boleh kodo setelah Ramadan. Oke ya, oke. Oke ya. Nah gitu kalau mau iya siap Oma. Oma mah enak ya kan. Semua keluarga udah memaklumi puasanya Oma. Oke gitu ya, Masya Allah ya. Oke ya Ustazah, oke suami istri nggak kerja, anak usia 8 tahun. Anak usia 8 tahun, 8 tahun. Kelewatan guys tulisannya ini kecepatan ya, sebentar ya. Oke, mana tadi yang 8 tahun? Oke, tulis lagi ya. Jika punya uang atau beras untuk bayar zakat, tapi mereka yang punya kendaraan roda 4, gimana tuh Zah? Dia tidak termasuk miskin ya. Dia cuma memiskinkan diri saja. Ada orang gaji 20 juta, kredit mobil 10 juta, kredit rumah 5 juta, sisa 5 juta nggak cukup kayak orang miskin. Itu tidak berhak menerima zakat ya. Ustazah, oke puasa Syawal niatnya boleh dikodo nggak? Satu niat satu amal aja guys. Memang ada ulama yang menyatakan boleh 2 niat dalam satu amal. Itu Imam Abu Zakaria. Tapi pendapat ini terbantahkan oleh Imam Asy-Syarqawi. Aku lebih prepare, lebih worth it teman-teman untuk satu niat satu amal aja. Jadi kalau kodo ya kodo aja. Kalau Syawal ya Syawal aja. Karena dua-duanya itu 2 jenis puasa yang berbeda. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Jadi dia tidak bisa digabung. Ya, yang satu sunnah, yang satu wajib. Udahlah satu niat satu amal saja. Karena para sahabi ya, para sahabat Nabi pun satu niat satu amal kok, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya 2 puasa itu berbenturan, sunnah semuanya sunnah. Tadi kan yang kodo itu wajib, yang Syawal itu sunnah. Pisah aja niatnya. Tapi kalau dia berbenturan, misalnya kebetulan nih hari itu hari Senin Kamis. Rupanya hari itu puasa Yaumul Bid juga karena pertengahan bulan. Rupanya hari itu nisfu Sya'ban gitu kan. Wah tiga-tiganya ini niatnya satu saja. Dipilih puasa yang paling tinggi derajatnya yaitu nisfu Sya'ban. Kayak gitu caranya ya. Puasa Syawal dulu apa Daud dulu? Kalau udah puasa Daud nggak usah puasa Syawal. Lanjut aja Daudnya.
Ya itu lebih bagus dibanding Syawal. Oke ya. Ustazah, oke aman ya. Puasa Syawal itu berapa hari? 6 hari. Saya jelaskan bentar buat teman-teman yang baru mampir. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Yang baru melihat aku boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku jelaskan puasa Syawal. Aku jelaskan persiapan Syawal deh, lanjut puasa Syawal. Kasih aku waktu 2 menit nanti aku baca pertanyaan lagi. Yang pertama, lebaran di pagi hari disunahkan mandi sunnah Syawal sebelum sholat Id. Ya, mandi sunnah Syawal sebelum sholat Id ya. Nah, sebelum sholat Idnya, sebelum subuh boleh, setelah subuh boleh. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah. Ya, itu niatnya. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah. Ya. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Mandi seperti biasa, cebok dan wudhu boleh di awal atau di akhir. Kemudian pakai pakaian terbaik, tidak harus baru. Kemudian teman-teman boleh jalan ke masjid dan kemudian dianjurkan makan ya, sarapan lah karena tidak boleh berpuasa di bulan Syawal. Di 1 Syawal makan, minum kurma, madu atau lontong, opor ya. Lalu teman-teman jalan pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Jangan tabarus, jangan berdandan berlebihan. Nah, hari itu teman-teman berlebaranlah. Nah, besoknya tanggal 2 Syawal itu sudah boleh puasa sunnah Syawal. Apa sih puasa sunnah Syawal itu? Ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menyempurnakannya dengan puasa Syawal, puasa 6 hari berturut-turut dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal. Terserah mau ambil pertengahan di awal atau akhir gitu ya. Lalu kemudian teman-teman summa asba'u sittam min Syawal, lalu fakaan nama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Ya, sengaja aku puasa Syawal karena Allah ya. Nah, boleh 6 hari lah karena dalam dalil sita ya adalah 6 hari. Oke ya guys, gitu ya. Oke, ya, minggu kedua boleh, minggu ketiga boleh, nggak ada masalah ya. Oke, tapi kalau tim puasa Daud aja. Ya, hari kedua sudah mulai puasa Daud kalau teman-teman mau mulai. Puasanya diselang-seling, yang penting 6 hari sepanjang bulan Syawal nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, tapi mantepnya 6 hari langsung. Nah, di beberapa daerah itu ada yang hari pertama dia Syawal, hari kedua sampai ke-6 dia puasa lagi satu kampung, saya tak sebut nama kampungnya. Nanti hari ke-7 dia lebaran kedua. Lebaran kedua ini lebih semarak lagi dibanding lebaran pertama. Oke, gitu. Betul Mbak N12. Kemudian pakai parfum Enlak. Ustazah, Amil membagikan zakat setelah sholat Id apa boleh? Nggak boleh, Mbak. Jadi gini, zakat itu ada waktu boleh. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Ini membagikan nih, menyerahkan ini Mbak, menyerahkan. Afdolnya menyerahkan zakat fitrah. Kan Amil udah dapat tuh dari orang-orang kayak gitu ya. Atau kita yang langsung menyerahkan zakat fitrah gitu ya. Adalah sangat dianjurkan detik-detik menjelang sholat Id. Paginya boleh. Sebelum orang sholat Id paling bagus. Atau H-1 atau H-2 itu bagus. Tapi kalau setelah khotib turun dari mimbar, setelah kita udah sholat Id baru kita serahkan zakat, itu makruh. Sampai maghrib makruh, Allah tak suka. Dan malamnya di hari pertama Syawal haram, zakat fitrah tidak sah. Jadi batas zakat fitrah itu sampai sholat Id saja. Ya, kalau setelah sholat Id baca-baca dibagi macam kita bagi, kita baru kasih cari orang susah, maka itu makruh. Besoknya itu haram, tak sah zakat fitrahnya. Ustazah, oke ya, kalau sambil bayar hutang puasa boleh nggak satu niat satu amal saja ya? Sampai paham, lucu ya. Oke, Ustazah boleh nggak Ustazah kalau suami istri nggak kerja, suami baru di PHK karena sakit, anak usia 8 tahun, apa dapat zakat? Dapat zakat. Suami nggak kerja itu fakir, Mbak. Fakir itu adalah orang yang tidak bekerja. Harusnya dapat. Pak RT harus mendata itu sebagai mustahik zakat. Mbak berarti sebagai mustahik zakat. Suami nggak kerja, anak sakit, Mbak susah hidupnya. Harusnya mereka mendata Mbak sebagai mustahik zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah boleh nggak kalau zakat sunnah dulu baru wajib? Zakat sunnah dulu baru wajib. Maksudnya gimana?
zakat sunnah dulu baru wajib. Ya, nggak paham? Oke, kalau punya hutang puasa gimana kalau puasa Syawal? Kita bersiap pertanyaan kayak gini akan banyak sampai habis bulan Syawal. Baik, jadi Syawal dulu atau kodo duluan, terserah. Kalau mau kodo duluan boleh, baru puasa Syawal selagi masih di bulan Syawal, atau puasa Syawal dulu boleh, kodonya belakangan. Oke, nah kodonya belakangan dan kodo itu bisa sampai Ramadan, bisa sampai deket-deket Ramadan nanti. Kalau ada yang buat statement tidak boleh puasa kodo kalau belum, tidak boleh puasa Syawal kalau belum puasa kodo, itu statement salah total. Jangan diikuti, nanti malah nggak puasa Syawal karena belum kodo ya. Jadi kalau ada yang bilang kodo dulu baru Syawal karena kodo itu wajib. Kalau nggak kodo nggak bisa Syawal, jangan diikuti itu ya. Karena nanti teman-teman ujung-ujungnya nanti nggak mau puasa Syawal, belum kodo. Nah, jangan diikuti karena secara faktual ganti puasa itu setahun. Dan secara faktual Sayyidatina Aisyah mengganti puasa di bulan Sya'ban, udah deket-deket Ramadan. Jadi boleh saja Syawal duluan, termasuk teman-teman yang sakit, haid, nggak haidnya panjang kan susah kan mau puasa. Syawalnya nanti udah lewat ya. Jadi boleh saja ya, walaupun teman-teman akhirnya pengen kodo dulu baru Syawal, nggak masalah. Tapi bukan berarti tidak boleh puasa Syawal kalau belum kodo. Nah kalau kodo nanti kita mati gimana, meninggal? Meninggal itu adalah qadarullah, kehendak Allah. Selagi kita niat ganti, hutang kita lepas. Oke, gitu ya. Puasa Syawal tuh 6 hari, jangan 3 hari. Kalau bisa 6 hari lah, kan sebulan ya kan. Niat puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal karena Allah ya. Ustazah, oke ya aman ya. Ustazah, hari keberapa Ustazah puasa Syawal? Mulai dari hari kedua Syawal sampai hari 30 Syawal sudah bisa. Karena hari di mana diharamkan berpuasa itu cuma 1 Syawal. Oke, nah 1 Syawal, puasa Syawal, hari keduanya teman-teman udah bisa, entah teman-teman mau kodo puasa, entah teman-teman mau puasa Syawal, entah teman-teman mau puasa Daud, sudah bisa dimulai. Kalau Daud dengan Syawal, Daud aja nggak usah Syawal lagi. Karena Daud udah paling bagus puasa. Oke, nah puasa Daud kalau udah Daud, Daud saja. Tidak lagi usah puasa Syawal. Oke, oke ya. Pengen sabar kayak Ustazah gimana? Aku sabar kan? Siap, siap ya. Latihan aja untuk ngontrol ya. Ustazah boleh nggak zakat sunnah dulu baru zakat fitrah dulu? Aku nggak paham zakat sunnahnya apa ya? Yang ditanyakan dari tadi typingannya. Zakat sunnah itu apa ya? Oke, ya kayak gitulah, betul sekali ya. Oke, nah mulai hari kedua Syawal ya. Ustazah, oke ya, gitu ya guys. Sudah paham nggak kira-kira tuh? Jangan lupa nanti mandi, ya. Oke, minta sabarnya sekilo. Ustazah, apa benar yang nggak pernah ikut sholat? Sebentar, apa benar yang nggak pernah sholat mengkodo? Astagfirullah ya, kelewatan. Catat lagi guys. Ustazah, saya baru nikah dan 2 anak. Apakah suami wajib mengeluarkan zakat buat anak? Oh iya dong. Zakat fitrah itu wajib. Baru lahir dia oa 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 oa. Itu dia keluarkan zakat fitrahnya. Insya Allah guys. Zakat itu kalau kita keluarkan nanti Allah akan ganti berkali-kali lipat. Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Oke, kalau kita berbuat baik kembali kepada kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada kita. Insya Allah kebaikan zakat kita akan Allah ganti guys. Nah mungkin Allah sia-siakan kebaikan itu. Istri ngingatin suami lalu istrinya dibilang soalim, nggak apa-apa. Wajadilhum billati iya ahsan, ya bantah dengan bantahan yang baik saja. Biasa itu kita dakwah kemudian dibilang soalim, kita nyampaikan dibilang sok masuk surga. Aku udah dari kecil ngerasain itu, nggak masalah ya. Aku dakwah itu udah 23 tahun dari aku kecil guys. Kadang-kadang aku ingatin teman-teman dibilang soalim, dibilang apa, itu biasa. Teman-teman baru suami istri doang yang bilang begitulah. Aku pada masanya semua anak muda yang bilang aku begitu kan. Nggak apa-apa. Rasulullah itu sampai dibunuh mengajak orang kepada kebaikan. Kita cuma dikatain doang kan nggak masalah. Yang penting kita tetap on track ngomongnya baik-baik, jangan menyinggung. Karena mengingati dengan menasehati dengan menyinggung itu salah, nggak boleh. Jadi kita ngingatkan orang tuh nggak boleh nyinggung dia. Ya karena niat kita benar, cara kita
juga harus benar. Karena kalau kita niatnya benar, cara kita marah-marah, menyakiti hatinya, kita berdosa tetap. Ya dalam beramal itu benar niatnya, benar amalnya. Niat kita bagus nih dakwah, tapi kita nyinggung, "Lah kau ini masuk neraka nih Bang." Nah nggak bisa, kita juga dosa. Ya, jadi nggak boleh nyinggung-nyinggung orang ya, kayak gitu ya guys. Ustazah, boleh ke orang tua zakat ke anak dan cucu? Ke anak nggak boleh, ke cucu boleh. Karena anak itu tanggung jawab Mbak secara syariat ya. Oke, Ustazah niat mandi untuk sholat Idul Fitri. Sengaja aku sholat Id, sholat sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah. Ya guys, ya itu ya. Gitu doang. Terus ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, Pak Riza. Oke, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah. Setelah itu udah sengaja aku nih niatnya nih ya, sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, dia mandi itu kan ada 3 guys, ya kan. Ada mandi wajib, seperti mandi junub, mandi haid, mandi nifas hukumnya wajib. Ada mandi sunnah Idul Fitri, mandi sunnah Idul Adha, dan mandi sunnah Jumat, ya kan. Nah, ada mandi yang hukumnya mubah, ya teman-teman nggak yang nggak mandi nih, yang belum mandi nih, nah itu nggak apa-apa lah nggak mandi mubah aja kok. Karena dia belum mandi nih kan. Nah kan nggak ada mandi sunnah nih pagi nih. Hari ini nggak Jumat, hari ini nggak Idul Fitri, hari ini nggak Idul Adha. Kalau ditanyain kok nggak mandi, mau bahaya kok nggak berdosa kalau nggak mandi ya. Kayak gitu ya guys. Nah gitu ya. Ustazah, jadi mandi itu ada 3 hukumnya. Sama dengan wudhu. Wudhu itu juga sunnah hukumnya. Ya ada wajib wudhu saat mau sholat, ada sunnah wudhu saat mau keluar rumah atau saat mau berhubungan badan, saat mau belajar, saat mau baca Quran gitu-gitulah. Ada yang sunnah ya wajib dengan yang sunnah. Mandinya kapan itu? Iya ya udah mandi mubah. Mandinya kapan? Mandi sunnah Id itu. Mandi sunnah Id itu bisa sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh sebelum berangkat Id. Tapi biasakanlah teman-teman mandi sebelum azan subuh. Aku anak muda, aku selalu mandi sebelum azan subuh guys. Ya mandi sebelum azan subuh karena Rasulullah melakukan itu. Walaupun mandi sebelum azan subuh tidak sunnah kecuali pada waktu-waktu tertentu sih. Ya tapi kan itu bagus. Kalau kita mandi sebelum azan subuh, sholat subuh kita enak, kemudian kita seger, diatur lagi waktunya supaya bisa aman sholat ibadahnya ya. Oke, Ustazah, oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya, yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke gitu ya, oke gitu ya. Oke ya guys, nah gitu ya, oke. Oke, Ustazah, oke, apakah zakat fitrah diberikan kepada orang yang tidak sholat? Jadi gini Mbak, la yazirotun wizra ukhra. Kita tidak bisa menilai ibadah orang. Ya, mau dia sholat atau tidak. Yang penting dia muslim dan memenuhi kewajiban bahwa dia berhak menerima zakat kita kasih. Jangan, kau sholat enggak? Kalau sholat ku kasih, kalau enggak ku kasih. Jangan gitu Mbak. Sama kita dengan kita sedekah. Sedekah itu sedekah aja, nggak usah ditengok-tengok. Kau buta enggak? Buta enggak? Kalau buta ku kasih, kalau enggak. Jangan-jangan kau pura-pura buta. Itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya memberi saja. Tugas dia itu urusan dia dengan Allah. Ya jangan. Ya kadang-kadang setan suka. Aku ada beberapa masjid yang dia hanya menyerahkan zakat kepada orang-orang yang sholat. Orang malah nggak suka dengan agama Islam. Tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Ya kita tidak bisa menghakimi seseorang. Jangan-jangan dengan zakat dia semakin baik. Jangan-jangan dengan zakat dia menjadi hijrah. Jangan-jangan dengan zakat dia menjadi lebih bagus. Ya kan? Yang penting antara kita memberi putus akadnya. Akad sedekah, akad zakat. Untuk urusan dia yaitu urusan dia dengan Allah. Seperti itu. Oke? Jadi jangan. Kadang-kadang setan ini kan suka membuat kita nggak jadi beribadah. Ya kan? Aku mau kasih mertuaku lah THR 1 juta. Nggak jadilah dia cerewet. Nggak jadi tuh. Saya mau kasih temanku. Jangan dia cuma manfaatin aku doang. Nggak jadi tuh. Aku mau kasih orang miskin. Tapi kan dia kuat. Kok dia minta-minta. Nggak jadi tuh guys. Ya karena setan itu nggak akan pernah libur untuk menghentikan sedekah teman-teman. Setan itu nggak akan pernah libur untuk menghentikan sedekah kita. Ya, oke. Jadi nggak usah pikirin. Yang penting keluarkan aja zakat. Apa benar nggak pernah sholat di hari Jumat Ramadan 4 rakaat 1 kali salam? Nggak ada itu, nggak ada. Oke gitu ya. Za mencium kaki ibu tidak bagian dari sunnah.
ya. Sunnah itu adalah taat kepada ibu, mendengarkan pendapatnya, ya, kemudian mengurusi saat dia sakit, memberi nafkah saat dia susah, bukan mencium kakinya berlebihan. Mencium kaki dengan manusia nggak boleh, ya, nggak boleh ya guys. Makanya eh, ya seperti itulah ya. Mungkin andaikan dibolehkan, seorang manusia itu sujud pada manusia yang lain, kita akan sujud kepada ibu kita, ya kan? Tapi karena ada larangan tidak. Ustazah, mandi untuk satu Idul Fitri, sebelum Idul Fitri bisa. Kapan mandinya Mbak Celan? Jangan cepet kali Mbak Celan. Mandinya itu sebelum Id ya. Kalau mandinya 2 hari atau 1 hari sebelum Id itu nggak mandi sunnah namanya, mandi mubah namanya ya. Oke. Mau mandinya pula sebelum Id, hey, mandinya itu di pagi hari sebelum sholat Id ya. Kalau mandinya sekarang nggak mandi sunnah namanya. Sama dengan kurban. Kurban itu di hari tasyrik ya, di tanggal di tanggal tasyrik. Kalau kurban sebelum sholat Id itu bukan kurban, itu namanya sedekah. Oke, gitu ya. Oke, clear ya. Nah, oke. Oh, saya kan mau cepat-cepat mau pulkam, saya kurbannya sekarang nggak bisa orang belum sholat Id gitu ya. Oke ya, mandi Idul Fitri keramas dong, kayak kayak mandi besar. Ya mandi mandi sunnah Id, mandi junub itu cara mandinya sama aja. Ya tumpahkan air dari atas sampai ke bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu mandi seperti biasa ya. Oke gitu ya. Ustazah sholat duduk saat sholat id nggak apa-apa. Sholat duduk saat sholat id banyak. Tapi aku jarang sih lihat orang duduk saat sholat id. Tapi itu boleh sama kayak sholat biasa. Kalau lututnya nggak enak duduk seperti biasa. Ya duduk aja duduk ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqo'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa'mustalqian. Kalau nggak bisa ya telentang, nggak apa-apa. Ustazah, bolehkah zakat mal diberikan? Sarung tidak. Zakat itu usahakan dalam bentuk uang atau makanan pokok. Makanan pokok ya. Oke gitu ya. Kalau sarung mukena itu ya sejadah lah. Nggak apa-apa bayar zakat sama uang istri. Kalau istrinya ridho nggak ada masalah ya. Betul yang lututnya sakit minumnya madu osteo. Kayak pengapuran, saraf kejepit, rematik, osteo bu. Oke ya. Ustazah mau CO madu buat mah agar puasa. Oke. Kalau mah madu untuk mah itu madu akasia. Jadi kita ada 2 madu. Yang pertama untuk sakit dalam seperti hipertensi, kolesterol, mah, ya haid gak lancar, istihadah, empedu dan lain. Kemudian ada madu lutut, madu untuk kebas-kebas dan kesemutan. Cuma ada 2 madu. Nanti teman-teman COD aja. Pengiriman tetap kami kirim di hari ini, tidak ada libur pengiriman, pasti akan kami kirim ya, COD aja. Ustazah, bolehkah sholat taraweh di rumah terus? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Rasulullah itu berjamaah taraweh hanya 4 hari, selebihnya Rasulullah di rumah. Tapi bukan berarti saya menyarankan teman-teman di rumah. Dari awal saya sampaikan lebih bagus berjamaah. Kenapa Rasulullah lakukan itu? Supaya orang tidak menganggap sholat taraweh itu harus berjamaah semuanya ya. Oke Ustazah, oke ya aman ya. Saya kalau mandi wajib dimulai dari kaki langsung ke atas. Agak lain pun mandi Bapak ini. Mandi wajib ya dari atas Pak, nggak dari bawah. Nanti ada lagi yang masuk. Saya mandi wajib saya itu dari ujung jari. Enggak. Melucu aja nih ya. Nah jadi dari atas tuh ya. Ya, oke dari atas tumpahkan sampai ke bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Mama Rafka mau praktek nggak? Gimana caranya mandi dari bawah ya? Oke, gimana ya? Agak lain musikawan ini. Hei udah mau lebaran cuy. Oke ya guys, lucu ya. Oke, madu batuk ada, madu batuk, madu randu ya. Oke, Ustazah, oke, katanya di akhir Ramadan itu tandanya doa dikabulkan Allah. Oh iya dong, dari tanggal 20 Ramadan sampai 30, coba cek video-video aku sering sampaikan. Iktikaf, ya kan? Di 10 hari terakhir, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Ya kan doa sangat mustajab, ya kan? Aku temani teman-teman terus kan? Nah, yang baru aku temani dan mau aku temani coba klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Iya kan teman-teman kan? Nah iktikaf 10 hari menjelang Ramadan. Doa kita di